Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pagi hari ini izinkan saya berbagi dari sisi yang lain. Hari itu saya dapat tugas bagian saya ke NTB. Saya akan memulai dengan sebuah kesaksian cerita. Tapi di hati saya berkata, Tuhan, ini pulau provinsi yang kecil yang mungkin jarang orang mau pergi dari sisi yang lain. Tapi dari semua kesiapan tiba-tiba rencananya mau diundurkan kepergiannya buat bangun pasukan dan semuanya. Tiba-tiba ibu berkata gini, tapi saya tahu itu pesan Tuhan lewat pemimpin saya. Kalau mau tunggu waktunya, momennya pasti akan lewat. Dan saya bilang, siap Bu. Hari itu saya nggak tahu Ibu Panglima akan datang. Yang saya tahu, saya beserta tim dan Ibu Puji akan pergi. Gak ada kepikiran sama sekali Ibu Panglima akan datang. Di antara 3 provinsi ini, yang saya bilang, Tuhan kok seperti ini ya Tuhan. Tiba-tiba Ibu panggil saya duduk di sebuah lorong dan berkata gini, kamu siap? Tanggal 15, 14 itu Ibu Panglima datang, saya kaget. Saya syok tiba-tiba ya. Dan buat saya, ayo kita langsung pergi. Saya hubungi semuanya dan kita siapkan semuanya. Tapi bukan ini yang intinya. Waktu kami naik pesawat dan tiba-tiba saya tahu saya berangkat jam 2, setengah 3 dari sini subuh. Seperti yang Bapak Ibu pahlawan Tuhan semua lakukan. Dan waktu saya naik di pesawat di salah satu maskapai penerbangan dan saya mulai tidur. Tiba-tiba saya dengar dengan jelas, selamat datang penumpang semuanya, bersama saya Kapten Pilot Gabriel. Dan saya kaget, saya bangun. Tidak jadi tidur Bapak Ibu. Saya tahu bahwa Tuhan suruh Gabriel bawa saya pergi ke NTB. Jarang saya ketemu nama Pilot Gabriel. Bahkan baru pertama kali saya temu nama Gabriel. Kaget saya Bapak Ibu. Saya coba meram lagi. Yang sama di pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. Gabriel. Saya kaget, saya bilang, Tuhan, Engkau sedang bawa pesanmu buat pasukan yang ada di NTB. Di tengah semuanya banyak yang maju mundur buat hadir. Tapi saya cuma dapat peneguhan satu. Tuhan sedang mencari orang-orang yang menerima pesannya Tuhan. Yaitu lewat Gabriel. Di tengah semuanya saya tiba-tiba terlintas tentang Daniel yang menerima pesan Tuhan. Dan dengan pertolongan malaikat Mikael, hari itu pesan Tuhan sampai juga kepada Daniel. Saya mau bilang buat semuanya, Bu, dalam keadaan apapun, Ibu akan tetap berdiri dampingi semua anak-anak itu Tuhan untuk sampai di akhirnya. Karena pesan itu harus sampai buat semua kita. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Begitu saya selesai, saya pulang. Saya pikir udah selesai. Naik pesawat semuanya sama seperti awal saya lakukan. Saya coba meram, tiba-tiba saya buka mata. Di depan saya ada seorang pramugari namanya Esther. Pilotnya Gabriel, pulangnya saya temu dengan seorang pramugari bernama Esther. Dan saya mau bilang, Tuhan terima kasih. Seorang Samuel yang penakut, pengecut, gak berani lihat destiny yang besar. Tapi Tuhan buat sesuatu yang beda. Tuhan sedang ngomong, bayangin seorang Esther berdiri depanmu, malaikatku suruh bawa engkau dari Jakarta ke NTB. Ini mau ke bangsa-bangsa. Saya bilang, Tuhan cukup Gabriel itu yang bicara buat saya buat pergi. Bapak Ibu mau Tuhan berbicara dalam model apa silakan. Tapi hari itu buat saya kaget. Malaikat Gabriel itu yang datang. Kamu naik di belakang, saya yang bawa pesawatnya. Hari itu
Kami nyampe pulang, seorang ratu bernama Esther, perkenanan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Dan hari ini saya lihat Tuhan sungguh ajaib. Nah, saya mau bahas sedikit dari sisi yang lain. Izinkan saya berbagi sisi yang lain dari semua Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu terima. Tapi saya ingin bagi. Hari itu ada sebuah peristiwa di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tiba-tiba Tuhan mengambil jalan pintas yang lain. Dia mengambil sebuah jalan pintas, yaitu jalan korban atau mezbah. Buat saya ini akses yang paling cepat dan paling cepat banget. Yang iblis pun juga tidak tahu caranya seperti apa. Tiba-tiba dia ambil dombanya, dia buat jubah dan semuanya. Saya baca ini, saya seperti tidak tahu seperti apa. Tapi dari apa yang tadi saya bagikan, kesaksian tadi yang saya bagikan, saya baca lagi tentang Daniel. Dibilang gini, Daniel 9 ayat 21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan dahulu pada waktu persembahan korban petang hari. Buat saya, Daniel tahu momen dan waktunya, dia pilih akses yang paling cepat. Gak ada cara yang lain, yaitu lewat mezbah korban itu. Dia tahu ini cara yang paling cepat. Dan buat saya seperti ini, Tuhan ngomong, waktu engkau punya respon yang benar, cepat, reaksimu yang cepat benar, maka surga akan bergerak dengan cepat, surga akan menanggapi dengan cepat apa yang kamu baru inginkan. Gabriel turun. Bapak Ibu lihat, saya akan bagi, saya hanya sebentar, mezbah akses yang tercepat. Gak ada cara yang lain. Kalau di tabernakel, Bapak Ibu lihat di situ ada pintu, ada 4 pintu, 4 warna, kemudian ada mezbah. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita mau nyembah dalam bentuk apapun, mau teriak dalam bentuk apapun. Tapi kalau kita nggak lewat yang satu ini, kita nggak akan pernah nyampe. Hari itu Tuhan buat sebuah akses yang berbeda, ya lewat mezbah ini. Di mezbah ini letaknya di pelataran Bapak Ibu. Segala perkakasnya dalam Keluaran 27 ayat 11 sampai 19 itu semuanya dari tembaga. Tembaga ini berbicara tentang semua dosa kita. Gak ada cara lain. Saya bilang Tuhan, kalau nyembah ini kayak ada sesuatu di atas yang menghalangi semuanya Tuhan. Semua gelombang apapun. Tapi hanya satu cara, yaitu akses yang cepat itu lewat mezbah itu. Apa yang terjadi? Saya waktu baca ini, ya Tuhan, ini dari tembaga semua yang gak berkenan. Tapi dia mau berikan jalan lewat ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lanjut. Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Semua tentang mezbah dibahas dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi kata mezbah ini dimulai di Kejadian 8, tapi sebelumnya ada di Kejadian 4 waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban. Di situ tidak terlihat atau tertulis secara jelas tentang mezbah. Tapi kata mezbah dimulai dengan Nuh dan seterusnya, mereka mempersembahkan korban. Mezbah, lanjut saya hanya cepat aja. Dia berasal dari kata mezbah, yaitu dari kata dasarnya sabak, yang artinya membantai, mengorbankan semuanya. Saya nggak akan bahas tentang yang harum. Saya dengar ibu udah bahas, teman, bapak, ibu, kakak-kakak semua pernah bahas. Tapi waktu saya di NTB, saya sedang sekitar jam 1:30 pagi sampai jam 2 pagi, 2:30 pagi saya nggak tidur. Saya cuma renungkan ada 1, 2, 3, 4 huruf ini yang Tuhan coba saya pelajari. Nanti bacanya dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan tapi kanan ke kiri. Yang arti membantai, mengorbankan. Kita lihat yang pertama. Yang pertama,
Mem, Bapak Ibu, Pak Leo pernah bagi tentang huruf mem. Di sebelah kiri itu adalah mem yang awal atau M yang awal, yang sebelah paling kanan itu adalah M yang akhir. Jadi huruf Ibrani ada dua mem yang awal dan mem yang akhir. Mem ini artinya aliran kehidupan. Waktu kita datang kepada mezbah dalam capek apapun, puasa dalam keadaan apapun, saya bilang Tuhan baru puasa 1 hari enggak makan daging dan semuanya. Kok kayak lemas banget ya Tuhan. Udah deklarasi kayak aduh gak ada kekuatan yang keluar. Saya bilang Tuhan tolong Tuhan. Tapi waktu kita ada di depan mezbah itu, kita sedang berikan korban kita. Ada sesuatu kesegaran yang Tuhan berikan buat kita. Mau gak mau, di mezbah itu ada kesegaran aliran kehidupan yang Tuhan berikan. Mem itu artinya air. Di Kejadian 1 ayat 1, permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi mengatakan hasamayim, mayim itu artinya air. Tuhan mengatakan seperti ini di dalam 118:4. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Waktu kita ada dalam mezbahnya Tuhan, pasti ada rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan buat kita. Tuhan ajarkan kita, Dia segarkan kita. Datang padanya, Dia akan ajarin kita. Buat saya Tuhan, saya cek lagi, Samuel gak seperti Samuel dulu, begitu selesai pelayanan, datang hadirat Tuhan, nyembah, terima kasih Tuhan. Dimarah sama pemimpin datang, Tuhan terima kasih ada kekuatan yang baru, ada dapat rema yang baru. Tapi begitu ada perkataan yang datang, orang ngomongin, langsung jadi mutung. Tuhan, kok dia ngomongin saya? Enggak tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Tapi waktu kita datang di mezbah ini, bukan tentang sakitnya, tapi Tuhan sedang berikan ada aliran yang baru, kehidupan yang baru buat kita. Kalau lihat mezbah ini pasti semua kita akan lari, karena dipotong dan semuanya. Tapi Tuhan mau katakan, di sini ada rahasia-rahasia yang aku bukakan buat engkau. Di sini ada kesegaran yang Tuhan mau berikan buat engkau. Tuhan mau buat kita disegarkan kembali. Perkataannya itu membuat kita segar. Tapi seberapa banyak di antara kita yang mau dekat. Termasuk saya bilang Tuhan, saya udah lama gak tengah malam, gak nyanyi, gak nyembah Tuhan. Bahkan 2-3 jam duduk di kakimu Tuhan. Tapi Tuhan mau ingatkan kembali. Ini huruf yang pertama Tuhan mau ajarkan buat kita. Mau segar, mau didapat pewahyuan yang baru. Caranya gak ada yang lain. Kita datang ke mezbah itu. Dia adalah jalan satu-satunya, akses yang paling cepat. Yang buat kita dapat mengerti. Matius 11:28, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dia berikan kelegaan buat kita. Matius 13 ayat 10 sampai 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Ini ada yang pertama. Boleh balik? Yang hurufnya. Nah Bapak Ibu, yang M yang sana, M yang terbuka, itu seperti pewahyuan yang atau perumpamaan pengertian kebenaran yang dapat dimengerti oleh semua orang banyak. Tapi kalau kita baca, itu yang Tuhan katakan. Di semuanya mereka berbicara, Tuhan berbicara dengan perumpamaan supaya mereka mengerti. Tapi buat M yang tertutup itu atau M soft yang terakhir, itu sebuah rahasia kebenaran. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita mengerti. Yaitu Pak Leo sempat bahas Ruah Hemet, kata dasarnya Amet. Alef, M, ada T di belakangnya, Mem. Itu ada M yang akhir. Sebuah rahasia yang kalau kita mau kita harus datang kepada Dia. Matius yang ayat 13 ayat 11. Jawab Yesus dia, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Tidak semua diberikan pengertian. Tetapi kepada orang-orang yang diberikan karunia. Hari-hari ini buat mengerti hati Tuhan, mengerti pesan Tuhan yang dibawa oleh Gabriel. Kita butuh namanya pengertian yang segar. Saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan.
Kita baru satu, ibu udah 10 yang Tuhan mau berikan. Tapi buat kita mengerti segar kembali. Gak ada cara lainnya. Yang rahasia itu diberikan buat kita. Yang lain Tuhan berbicara dengan perumpamaan baru mengerti. Tapi kepada kita diberikan karunia yang dalam seperti batang air yang dalam. Sumber hikmat itu waktu kita gali. Kekayaan raja-raja itu loh menggali, mempelajari segala sesuatu. Bukan itu tertulis di Amsal. Mari. Ini yang pertama Tuhan mau berikan buat kita. Yaitu aliran pengertian, aliran kehidupan, aliran kesegaran buat kita. Dialah sumber air kehidupan itu. Amin. Berapa banyak yang sudah tinggalkan ini, berapa banyak yang sudah enggak datang lagi mesbahnya. Ada seorang mahasiswa saya, dia cerita kepada saya, Pak, saya tuh mimpi. Saya mohon maaf kepada unit saya dan cerita, di tempat kami ada mesbah Pak, tapi gak ada korbannya. Saya nangis, saya bilang Tuhan, di tengah-tengah kegalauan saya Tuhan, ini juga salah, ada mesbah tapi gak ada korban juga salah. Ada korban gak ada mesbah juga salah. Gimana Tuhan? Saya WA seorang jenderal di tempat ini. Itu bagus, saya pikir ada jawaban buat saya mengerti. Ternyata bilang itu bagus supaya kamu tanya Tuhan korban apa yang mau dinaikkan. Wah gitu ya. Maka muncullah tentang sebuah kisah yaitu Ayub. Ayub waktu pertama kali yang dihabisin adalah lembunya, korbannya. Yang kedua dia gak bisa berbuat apa-apa. Tapi terakhir Tuhan berkata kepada teman yang kau bawa lembu supaya Ayub berikan persembahan korban itu. Itu akses yang paling cepat naik. Gak ada satupun yang bisa menghalanginya. Karena darah itu berbicara di hadapan Tuhan. Itu anak domba. Itu. Yang lanjut seberikutnya. Ini dia. Ada Mem, ada Zayin. Zayin ini artinya pedang. Bapak Ibu kita udah pelajari semuanya. Efesus 6 ayat 17. Pedang roh adalah firman Allah. Waktu kita ada di dalam baitnya, kita berhadapan dengan mesbah Tuhan. Saya percaya firman-Nya itu seperti pedang yang buat kita mengerti, memisahkan sumsum dan dalam belakang semuanya. Tapi Mazmur 149 ayat 27, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Biarlah puji-pujian tinggi bagi Allah ada di mulut mereka dan pedang bermata dua di tengah tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa dan hukuman atas bangsa-bangsa. Untuk kita pergi ke daerah-daerah, ke bangsa-bangsa. Tuhan mau lengkapi kita. Selain Tuhan membongkar, memotong semua yang tidak berkenan dalam hidup kita. Untuk jadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau berikan pedang itu, perkataan itu dalam hidup kita. Supaya pedang ini masuk dalam hidup kita, yang pertama Tuhan mau segarkan kita. Yang kedua berfirman itu dia berikan buat kita. Kalau mau jujur, tadi kalau kita nyembah, mohon maaf Bu, bagian depan mungkin suaranya kelihatan, tapi mulai dari 3, 4, maaf 3. Yang dari belakang gak ada suaranya. Setiap perkataan dalam hidup kita itu seperti pedang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi seberapa yang kita lakukan, yang kita praktik dalam hidup kita. Tuhan mau berikan pedang dalam hidup kita. Yang ketiga, saya gak akan panjang lebar. Ada sebuah huruf yang huruf bet. Ini huruf yang kedua. Waktu kita ada dalam rumahnya, saya minta 2 kerup. 2 kerup. Ya. 2 kerup. Ya. 2 kerup. Saya berdoa biar kita sama-sama ngerti. 2 kerup dibentangkan dibuat tudung gitu ya. Ya. Oke, saya minta ada 1 orang yang sukarelawan boleh ada di tengah. Ya, boleh. Yang mahasiswa atau pemenang yang lainnya boleh? Ya. Oke, oh ada, iya. Oke, mari.
Boleh masuk di dalamnya. Waktu kita ada dalam pembaitnya, kita ada dalam mezbahnya, Tuhan menyegarkan kita. Kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya, pada mulai Allah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Dia. Itu firman itu ada di rumahnya Tuhan. Dia ada dalam rumahnya Tuhan. Ada musuh yang datang, saya minta ada 2 orang sukarelawan. Boleh, ya, boleh. Ya, oke. Berarti ini harus, ya. Waktu itu semuanya datang, godaan semuanya datang, percayalah. Coba datang, pasti pedang ini akan menghalau setiap yang akan mempengaruhi kita. Boleh dekat? Ya, coba langsung ya. Pasti dia akan dihalau Bapak Ibu. Coba yang serius, coba ganggu, ya. Ya. Oke, thank you. Coba diambil. Berusaha ambil siapa namanya di tengah, ya. Ya, terima kasih. Buat saya, seperti ini. Waktu kita memilih mezbah, bukan sekedar kita dipotong, tapi pedangnya Tuhan sedang menghalau setiap musuh-musuh di depan kita. Setiap apapun yang mengganggu kita, Tuhan menghalau. Tapi waktu kita di luar itu, langsung ditangkap. Kurang cepat. Loadingnya masih lambat ya. Kita gak akan dengar firman-Nya. Kita gak akan dengar apa yang Dia mau. Maka panah-panah musuh itu gampang kena kepada kita. Kita akan cepat letih, cepat negative thinking. Kok ibunya gak senyum sama saya? Loh iya, Bapak Ibu pikir saya gak pernah alami itu? Saya pernah. Senyum, ibu gak senyum, kayaknya saya tertolak banget ya. Karena berada di luar daripada mezbah ini. Mari, berapa yang di antara kita sudah jauh dari mezbah ini? Waktu kita tinggal di dalam Dia, kita bukan hanya dengar Dia berbicara firman-Nya, tapi bed yaitu rumahnya, kita ada di dalam Dia. Maka firman-Nya terus akan berbicara buat kita. Kita akan mendengar apa yang Dia sampaikan buat kita. Buat saya, Tuhan, kalau kita banyak dengar orang ngomong perkataan yang menyesatkan semuanya, pastilah kita gampang dicopot, dibawa lari. Hari itu, terima kasih, boleh balik. Iya. Bayangin, ibu itu bicara di depan pasukan TB, terus kemudian ibu ngomong gini, pemimpin semuanya. Terus ibu bilang gini, itu satu pneumatik, gak bisa tahan tekanan. Hari itu kalau saya dengar perkataan itu dengan tidak ada dalam mezbah, pasti saya akan mutung coba sebelah Tuhan. Kenapa ibu ngomong gitu? Pulang saya gak akan ketemu dengan Esther yang di dalam pesawat. Tapi hari itu punya respon yang benar. Saya segar, saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan berikan 2, Gabriel dan Esther. Tapi berapa banyak di antara kita yang sudah sering kali keluar dan sebagainya. Waktu masalah datang saya coba di STT apalagi buat saya. Coba, Tuhan ini ribet banget, ini buat saya kayak beban banget. Tapi setiap saat Tuhan terima kasih, saya mau belajar bersyukur Tuhan. Buat pemimpin saya yang sebentar A bisa jadi B, B bisa jadi C. Mau mana yang mau kerjain Tuhan. Tapi itu bisa buat saya segar, saya bilang Tuhan terima kasih. Karena yang tadi kita datang, gak mau keluar. Saya gak mau lagi seperti yang dulu ibu bilang. Bisa 1 bulan menghilang, 2 bulan menghilang. Atau 2 minggu tidak kelihatan batang hidungnya. Saudara tertawa berarti saudara juga seperti itu. Iya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya gak mau apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, destiny yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan saya gak seperti papa saya Tuhan.
Bapak saya kalau dimarah sama pemimpinnya, sama gembalanya, dia akan semakin di depan. Tapi kalau saya kenapa ya, kalau dimarah saya akan mundur satu baris, terus kemudian mundur lagi satu baris, berikutnya kalau dimarah lagi satu baris. Karena saya nggak ada di dalam yang tadi. Memang ada di depan mesbahnya, tapi nggak di dalamnya. Kita di luar. Sehingga nggak ada rema firman Tuhan apapun yang bicara buat kita. Itu yang terjadi buat saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Yang berikutnya, ini dia. Kita udah pernah bahas ini. Kiat ini artinya pelindungan, kehidupan. Waktu kita tetap memilih ini, Tuhan berikan kehidupan buat kita. Keluaran 12 ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua pintu dan pada ambang atas dan rumah di mana orang memakannya. Memakannya. Amsal 3 ayat 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Kalau kita lihat kan kita cuma lihatnya pedangnya aja yang sakit, yang dipotongnya. Tapi di depannya ada air, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang buat saya, kenapa ya baru ngerti atau baru sadar, baru sembuh, mungkin sembuhnya belum 1 minggu, baru 3-2 hari, baru sembuh gitu ya. Tapi Tuhan bilang, nah gak ada cara lain. Ini akses yang paling cepat. Tuhan sudah mulai dengan ini. Abraham, Ishak ikutin jejaknya, kemudian Yakub, Musa, semuanya ikutin ini. Ada jejak-jejak yang sering Pak Leo sampaikan. Ada jejak akses yang paling cepat yang Tuhan berikan. Gak ada cara yang lain. Mari sama-sama kita dekatin mezbah ini, kita datang sama Tuhan. Tuhan, ku menyembah-Mu. Ini lagu yang sering sudah diciptakan. Tapi berapa banyak yang mau berkata, Tuhan, biar perlindungan-Mu. Kita nyembah Tuhan di mezbahnya. Ini ada coveringnya Tuhan. Ada perlindungannya Tuhan. Bukan hanya perlindungan, tapi kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Waktu bangsa Israel di tanah Mesir, hari itu ada tulah yang buat semua bangsa Mesir ini hampir habis semuanya. Dan hari itu, yang terakhir, tulah kematian, maut itu sedang datang di tengah-tengah bangsa Mesir. Tapi ada sebuah tanda yang Tuhan berikan di tengah bangsa Israel, yaitu darah itu di ambang pintu. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan sedang buat tanda yang ajaib. Tuhan sedang buat tanda di kehidupan kita. Ia luputkan kita karena ada tanda dalam hidup kita. Kalau kemarin Bapak Ibu lihat itu, saya sempat berpikir ada tanda yang di langit. Tapi Tuhan sudah mulai sebuah tanda, itu tanda keselamatan dalam hidup kita. Ada darah yang sangat mahal. Tuhan berkata, tidak bisa, ini tanda kepunyaan saya, milik saya. Engkau gak bisa menjamah setiap orang-orang dalam yang Tuhan sudah meteraikan. Mau kita diluputkan oleh Tuhan, dekati mezbah itu. Hampiri mezbah itu, gak ada cara lain. Mau sakit kita dekati itu. Bukan bicara tentang harus yang dipotong, enggak. Karena ada sebuah perjanjinya Tuhan di dalamnya. Tuhan udah mulai di situ. Saya enggak akan panjang lebar, tapi hal ini yang Tuhan mau taruh dalam hati saya. Nah, enggak ada cara lain lagi. Ibu sudah berbicara tentang bobot semuanya. Ini jalan satu-satunya atau cara satu-satunya. Elia dia memperbaiki bata demi bata, batu demi batu. Semua di tengah-tengah mezbah itu yang sudah dibuat oleh imam-imam Baal yang lainnya. Elia menata kembali 12 batu, dia susun kembali. Dan di korban petang hari itu, dia naikkan di hadapan Tuhan. Dan api itu turun. Kita pergi,
Ada mesbah-mesbah Tuhan yang didirikan di bangsa-bangsa. Dan itu membuat covering, ada perlindungan Tuhan. Ada kehidupan, ada tanda Tuhan di setiap bangsa yang kita pergi.